Selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Sebentar kita akan memulai rangkaian pembinaan jemaat malam hari ini. Tema pembinaan malam hari ini adalah desain awal pernikahan dan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Richard Lim. Sebelum kita memulai pembinaan ini, saya mengajak kita berdoa untuk memulai pembinaan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan dan bersyukur kepadamu seberapa kami yang sudah Engkau kumpulkan pada malam hari ini melalui Zoom maupun juga melalui YouTube. Untuk kami boleh bersama-sama mengikuti pembinaan pada malam hari ini. Bapak, kami mau serahkan rangkaian daripada pembinaan malam hari ini dari awal sampai akhir. Biarlah Engkau pimpin dan sertai. Khususnya kami serahkan hamba-Mu, Pendeta Richard, yang akan membawakan pembinaan pada malam hari ini. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu Tuhan untuk menguraikan kebenaran firman-Mu, khususnya mengenai tema malam hari ini, bagaimana kami boleh membangun keluarga di dalam Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami, setiap kami yang mendengarkan mengikuti pembinaan ini. Biarlah setiap hal yang kami dengarkan boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kami persilakan kepada Pak Richard untuk memulai pembinaan pada malam hari ini. Ya, selamat malam Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam pembinaan iman Kristen malam hari ini. Nah, tema yang diangkat malam ini adalah desain awal pernikahan. Nah, mungkin di antara saudara yang berpikir, saya sudah menjalani pernikahan, kenapa saya harus belajar lagi tentang desain awal pernikahan? Nah, bagi Bapak Ibu saudara yang sudah menikah, bahkan mungkin sudah punya anak, bahkan cucu, saya rindu sekali saudara mengikuti pembinaan ini untuk saudara mengerti bahwa sebagai orang tua, bagaimana saudara bisa menjalin sebuah relasi dengan anak-anak yang sudah menikah. Di sisi yang lain, saudara juga bisa mempersiapkan anak cucumu di dalam mereka mempersiapkan diri memasuki pernikahan. Nah, bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan atau teman-teman anak-anak muda yang sedang mengumpuli pernikahan, boleh mengikuti ini juga untuk sebagai sesuatu hal yang mencerahkan pikiran, membuka wawasan untuk mengerti apa yang Tuhan maksudkan di dalam pernikahan itu, sehingga betul-betul bisa mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang pernikahan. Dan mereka yang baru saja menikah juga perlu belajar untuk apa yang Tuhan maksudkan dengan pernikahan itu. Apa sih tujuan dari pernikahan itu sesungguhnya? Dan malam ini kita akan belajar bersama-sama tentang hal itu. Nah, saudara, saya akan coba share dulu screen saya. Apakah suara saya cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Screen saya sudah kelihatan? Terlihat. Sudah ya? Bagus, bagus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, desain awal pernikahan inilah yang menjadi tema kita pada malam ini. Nah, saudara, untuk Bapak Ibu saudara yang ingin bertanya, pertanyaan itu dapat diajukan via WA ke nomor 0816602015, atau saudara mengajukan komen di YouTube, bahkan saudara juga bisa chatting di Zoom. Nah, kita akan mulai pembinaan kita malam ini, saudara. Saya akan coba share screen ini. Iya. Nah, saudara, kita akan bicara tentang desain pernikahan. Maaf, saudara, share screen-nya masih agak. Nah, saudara, yang menjadi pertanyaan buat kita hari ini, kenapa sih orang itu menikah, saudara? Rata-rata kalau kita lihat kebanyakan dari kita itu menikah, ya. Memang ada orang-orang yang terpanggil untuk tidak menikah. Itu adalah sebuah pergumulan sendiri. Tetapi yang jelas umumnya itu orang menikah. Nah, mengapa itu orang menikah, saudara? Nah, menurut Alkitab, ya, kitab suci orang Kristen,
pernikahan itu sebenarnya bukan berasal dari kemajuan budaya. Pernikahan tidak muncul secara tiba-tiba dalam sejarah sebagai keputusan bersama yang diambil masyarakat. Pernikahan berasal dari Allah di dalam penciptaan. Itulah sebabnya saudara kita boleh melihat bahwa apa yang terjadi di dalam pernikahan tersebut, yaitu pernikahan merupakan gagasan Allah, dan Allah yang berinisiatif membangun lembaga pernikahan sejak penciptaan, bahkan sebelum kejatuhan dalam dosa. Sehingga saudara-saudara kita cermati bahwa sejak dari awal ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, dan Allah membangun sebuah lembaga pernikahan, dan itu terjadi sebelum kejatuhan manusia dalam dosa. Nah, yang berikutnya, saudara, kita melihat bahwa pernikahan itu ditetapkan oleh Allah. Maka Allah yang mengatur seperti apa pernikahan itu. Nah, inilah yang patut kita cermati, saudara. Jadi, pengaturan di dalam pernikahan atau seperti apa pernikahan itu bukanlah wilayah dari manusia. Manusia harusnya hanya menjalankan apa yang sebenarnya sudah diatur oleh Allah, karena memang Allah yang berinisiatif, Allah yang menetapkan lembaga pernikahan itu. Sehingga saudara-saudara kita perlu mencermatinya dan kita perlu belajar dari Allah itu sendiri, sebagaimana yang diungkapkan di dalam Alkitab kita. Nah, saudara, oleh karena Allah membentuk pernikahan di dalam penciptaan sebelum dunia atau sebelum manusia jatuh dalam dosa, maka yang pertama kita harus mencermati terlebih dulu tentang penciptaan dan kejatuhan. Nah, saudara, ketika kita belajar Alkitab, maka yang paling pertama kita akan dapati dalam Kejadian 1, yaitu kisah penciptaan, di mana di dalam Kejadian 1 kita dapati kisah penciptaan secara keseluruhan. Lalu kemudian kita masuk dalam Kejadian pasal 2, ini kisah penciptaan lebih berfokus kepada manusia. Dan di dalam pasal 2 inilah ada terbentuk lembaga pernikahan yang Tuhan bangun. Lalu Kejadian pasal yang ketiga ini kisah kejatuhan manusia dalam dosa. Nah, saudara, saya perlu tekankan bahwa kejatuhan manusia dalam dosa atau dosa itu begitu serius. Sehingga saat manusia jatuh dalam dosa, dosa itu mempengaruhi tatanan dunia, bahkan mempengaruhi juga di dalam relasi manusia. Di dalam pernikahan itu menjadi sesuatu yang banyak dijumpai masalah. Oleh karena manusia telah jatuh dalam dosa. Saudara bisa bayangkan dua orang yang berdosa bertemu di dalam satu pernikahan, maka dosa itu menjadi double. Sehingga sesuatu perjuangan, satu hal yang sulit biasanya dihadapi oleh orang-orang yang masuk di dalam pernikahan. Nah, saudara, ada gambaran yang mungkin kita sering dengar bahwa orang-orang di luar ketika melihat pernikahan itu, mereka ingin masuk di dalamnya karena mereka melihat pernikahan itu begitu indah, pernikahan itu begitu membahagiakan, pernikahan itu begitu menjanjikan. Tetapi saudara, ketika orang itu masuk di dalam pernikahan, waktu dia menjalani di awal-awal, tahun-tahun awal itu banyak sekali pergumulan, banyak sekali harus ada penyesuaian. Sehingga seringkali orang-orang yang baru menikah itu, melewati 1-2 tahun, bahkan ada konselor pernikahan mengatakan masa-masa sulit itu masa-masa yang dijalani sepanjang 5 atau bahkan sampai 7 tahun, baru boleh mendapatkan satu kestabilan di dalam hidup pernikahan. Ini karena kejatuhan di dalam dosa. Nah, saudara, mari kita akan lihat selanjutnya apa yang terjadi di dalam khususnya Kejadian pasal yang kedua. Nah, saudara, Kejadian pasal yang kedua kita akan melihat terlebih dahulu tentang ayat 18 sampai dilanjutkan dengan 21 sampai 24. Nah, saudara, di sana dituliskan kepada kita seperti ini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, saudara, di sana ayat 19 dan ayat 20, ya, Allah mengatakan Allah akan menjadikan seorang penolong bagi Adam yang sepadan dengan Adam, tetapi itu tidak langsung diciptakan. Tetapi Allah memerintahkan Adam terlebih dulu menamakan binatang-binatang. Maksudnya adalah supaya Adam menyadari bahwa dia sebenarnya tidak bisa hidup sendiri.
Dia membutuhkan orang lain, membutuhkan rekan yang lain yang bisa bersama-sama dengan dia. Karena sebenarnya tidak bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan para binatang itu sebagaimana berkomunikasi dan berelasi dengan manusia. Nah, itulah sebabnya Tuhan ingin Adam itu merasa membutuhkan terlebih dahulu, baru kemudian Tuhan menciptakan Hawa. Dan itu mulai dari ayat 21, dan nanti pernikahan itu terjadi di ayat 24. Nah, kita perhatikan ayat-ayat ini, saudara. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Nah, saudara-saudara, kita perlu cermati ayat 18 dan juga ayat yang ke-24. Kita lihat terlebih dulu ayat yang ke-18 pasal 2 ini. Nah, saudara, Tuhan Allah berfirman, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara, ketika kita mencermati kalimat ini, saudara, maka tentu saja akan mengagetkan kita, sebab tiba-tiba di sini muncul kata tidak baik. Padahal sebelumnya di Kejadian 1 kata baik itu, kalau saudara teliti, saudara hitung, itu diulang 6 kali dan ditutup pada kali yang ke-7 dengan sungguh amat baik, yaitu di dalam pasal 1 ayat yang ke-31, saudara. Nah, saudara, itulah sebabnya mari kita cermati terlebih dulu kata tidak baik di sini, saudara. Tidak baik sebenarnya bukan berarti buruk atau jelek, melainkan tidak lengkap. Nah, saudara, ini berkaitan sebenarnya dengan pasal 1 ayat 26 sampai 27 ya. Sudah saya katakan tadi, kalau pasal 1 itu menceritakan kisah penciptaan secara keseluruhan, hari demi hari, dan hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Nah, saudara, kita perhatikan di dalam ayat yang ke-26 pasal 1, di sana dikatakan seperti ini, saudara. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Nah, saudara, kita cermati di sini ada kata kita, saudara. Tentu, saudara, ini bukan diskusi atau pembicaraan antara Allah dan malaikat. Tetapi kita tahu jelas sekali, ini pembicaraan di antara 3 pribadi Allah Tritunggal. Itulah sebabnya, saudara, ketika kita mau memahami sebuah pernikahan, kita perlu juga memahami doktrin Allah Tritunggal. Seringkali orang berkata doktrin itu jelimet, doktrin itu memusingkan, doktrin itu sulit, tetapi segala sesuatu harus bertolak sebenarnya dari doktrin. Karena doktrin harusnya menjadi dasar bagi perilaku, bahkan dasar bagi iman percaya kita. Nah, saudara, hari ini, saudara, kalau kita boleh cermati, kalau saudara mengikuti perkembangan di YouTube dan sebagainya, saudara melihat bahwa ada perdebatan tentang Allah Tritunggal. Ada orang-orang yang mau menekankan kesatuan tetapi mengabaikan ketigaan. Sehingga mengatakan bahwa Allah itu menyatakan dirinya sebagai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus di dalam waktu yang berbeda. Sehingga mereka mau menekankan kesatuan dan mengabaikan ketigaan. Padahal, saudara, Allah Tritunggal itu sangat jelas sekali. Secara khusus dari kalimat pertama saja di dalam Alkitab, dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Allah di sini di dalam bahasa Ibrani itu Elohim, dan akhiran him itu menunjukkan jamak, bukan tunggal. Nah, waktu Tuhan Yesus dibaptis dan waktu Yesus keluar dari
dalam air ketika selesai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka dikatakan di sana bahwa ada Roh Kudus yang turun seperti burung merpati. Lalu kemudian ada suara dari surga yang berkata, inilah anak yang kukasih, dengarkanlah dia. Maka di sanalah ada 3 pribadi itu muncul, sekalipun yang 2-nya tidak terlihat. Hanya oknum kedua, yaitu Tuhan Yesus yang baru saya dibaptis, yang kelihatan di situ, dan burung merpati, Roh Kudus turun seperti burung merpati hingga kepala Tuhan Yesus. Nah, ini yang menggambarkan sebenarnya, menunjukkan kepada kita, saudara, kata tidak baik bukan berarti buruk jelek, melainkan tidak lengkap. Ini bukan berarti juga, ya jangan salah paham, kalau orang yang tidak menikah itu belum lengkap. Enggak. Orang yang tidak menikah itu punya pergumulan sendiri, punya panggilan sendiri, bahkan saudara, saya boleh mengatakan bahwa orang-orang yang tidak menikah itu boleh dikatakan sebagai limited edition, ya, edisi yang terbatas. Tidak semua orang seperti itu, tapi rata-rata manusia itu akan menikah. Tetapi yang ingin saya katakan di sini bahwa manusia itu sebenarnya dicipta menurut gambar dan rupa Allah Tritunggal. Jadi mirip dengan Allah Tritunggal yang berrelasi di antara 3 pribadi. Manusia adalah makhluk sosial yang sebenarnya membutuhkan relasi dengan orang lain. Dan relasi yang paling intim adalah relasi di antara suami istri atau relasi di dalam pernikahan. Nah, ini bukan berarti bahwa orang tidak menikah, sekali lagi, merupakan pribadi yang belum lengkap. Ya, saya perlu menekankan ini karena ada sekitar kita orang-orang yang dengan pergumulannya dia memutuskan atau dia memilih untuk tidak menikah. Nah, dengan demikian, saudara, kalau kita mau cermati lebih dalam, kita mendapati bahwa sebenarnya relasi di antara manusia, bahkan relasi di dalam pernikahan, harusnya didasarkan pada relasi Allah Tritunggal. Atau relasi Allah Tritunggal itu akan menjadi dasar bagi semua relasi di dalam manusia, atau di dalam hubungan manusia, terlebih lagi di dalam pernikahan. Saya nanti akan menjelaskan ini lebih jauh, kita akan cermati lagi kalimat-kalimat atau kata-kata di dalam pasal 2 ayat 18 kitab Kejadian ini. Setelah kita cermati kata tidak baik, maka kita akan melihat tentang penolong. Nah, saudara, penolong di sini berarti menolong untuk memenuhi rencana Allah dan mengerjakan panggilan Allah. Nah, saudara, ini sekali lagi berkaitan dengan Kejadian 1 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan kepada saudara-saudara sekalian, Kejadian 1 ayat yang ke-28 berbunyi demikian. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, saudara, untuk melahirkan anak atau reproduksi itu dibutuhkan laki-laki dan perempuan. Itulah sebabnya Allah bukan saja menciptakan Adam, tapi Allah juga menciptakan Hawa. Ini akan menjadi lebih jelas, saudara, ketika saudara membaca Kejadian pasal yang keempat ayat 1, di mana dikatakan demikian. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Maka saudara-saudara, jelas sekali, saudara, bahwa laki-laki dan perempuan atau suami dan istri di dalam relasi yang sah, yaitu pernikahan yang resmi, maka barulah bisa melahirkan anak-anak. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, saudara. Tetapi ada satu panggilan Allah yang harus dikerjakan oleh Adam, dan itu merupakan perintah kerja yang dicatat di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan kepada saudara sekalian. Di sana dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu atau mengambil Adam itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, saudara, ada satu panggilan sebenarnya yang Allah berikan kepada Adam. Nah, saudara-saudara, disinilah kita perlu memperhatikan bahwa penetapan Allah atas pernikahan
terkait erat dengan tanggung jawab Allah, tanggung jawab yang Allah berikan kepada Adam untuk mengusahakan dan mengelola taman itu. Ada sebuah panggilan hidup, boleh saya katakan demikian, saudara. Lalu Allah membangun institusi pernikahan agar Adam itu semakin efektif mengerjakan tanggung jawab untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Sehingga saudara, bagi saya saudara, setiap orang yang akan menikah, dia harus tahu lebih dulu apa panggilan hidup dalam dirinya. Lalu kemudian dia mencari pasangan hidup yang bisa menunjang, yang bisa mendukung dia untuk melakukan panggilan itu dengan efektif sebagai wujud pertanggungjawaban kepada Allah yang memberikan panggilan hidup di dalam dirinya. Nah, saudara-saudara, mengenai panggilan hidup ini mungkin satu saat kita perlu untuk bicarakan dalam pembinaan seperti ini. Tidak ada banyak waktu untuk kita bahas itu di sini. Ini lebih berfokus kepada pernikahan. Tetapi saya mau sekali lagi tekankan, saudara perlu menggumuli terlebih dulu di mana Taman Eden saudara, atau panggilan saudara itu apa, baru saudara bisa mencari pasangan yang bisa memberikan dukungan. Jadi setiap orang yang masuk dalam pernikahan harus mempertimbangkan panggilan Tuhan atas kehidupannya. Panggilan hidup itu perlu digumuli dengan baik. Dan yang ketiga, saudara, kata yang perlu kita cermati adalah sepadan. Ya, di sana dikatakan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, saudara-saudara, sepadan itu bukan berarti setara atau sederajat, tetapi lebih kepada berarti seimbang. Nah, saudara, sekali lagi kita membandingkan dengan Kejadian 3 ayat 15 ya. Nah, di sana atau ini Injil mula-mula, proto evangelion biasanya disebut demikian. Kita lihat di sana ini sebenarnya ada satu penghakiman atau penghukuman Allah baik kepada ular ataupun juga kepada keturunan manusia. Nah, di sana kita dapati sebenarnya kalau kita cermat melihat, kita baca ya, saudara, saya akan bacakan ayat ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, saudara, sejak kejatuhan manusia dalam dosa, maka terbagilah dua keturunan. Keturunan ilahi dan keturunan iblis sebenarnya. Keturunan ilahi itu adalah keturunan orang percaya. Sementara yang bukan ilahi atau keturunan iblis itu menggambarkan keturunan orang tidak percaya. Maka saudara, 2 Korintus 6 ayat 14 itu berbicara dengan kita sangat jelas. Saya akan mengajak saudara untuk melihat 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 14, saudara. Kita perhatikan di sini. Dikatakan di sana seperti ini, saudara. Maaf, saudara, 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-14 ya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sehingga saudara kita dapati di sini seimbang dalam pengertian itu seiman. Namun tidak hanya sebatas seiman ya. Satu ayat lagi yang mungkin menjadi lebih jelas supaya saudara lebih menyadari apa yang dimaksudkan dengan kata sepadan di sini. 1 Korintus pasal yang ke-7, saudara. 1 Korintus pasal yang ke-7, ayat yang ke-39. Mari saya bacakan kepada saudara sekalian. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya. Asal orang itu adalah seorang yang percaya. Jadi saudara, pernikahan harus terjadi di antara orang-orang yang seiman. Nah, nanti saya akan menyimpulkan ayat ini di slide berikutnya. Jadi pernikahan yang Allah rancang sejak awal itu adalah monogami. Artinya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Atau dengan kata lain suami dan istri. Dan tentu itu heteroseksual ya. Jadi seorang suami dengan seorang istri. Dan tidak pernah Alkitab mengajarkan pernikahan homoseksual. Alkitab menekankan pernikahan heteroseksual.
seorang laki-laki dan seorang perempuan, atau lebih jelas suami dan istri, ya, satu-satu. Bukan juga Alkitab mengajarkan poligami, seorang suami yang punya banyak istri atau seorang istri yang punya banyak suami. Bukan seperti itu, saudara. Nah, karena dosa, sekali lagi saya katakan, karena dosa itu merusak tatanan hidup di dunia ini, sehingga kita pun dapati sebenarnya tokoh-tokoh Alkitab itu mempunyai istri lebih dari satu. Misalnya saja Abraham, bapak orang beriman, saudara. Dia memiliki istri 3 orang. Selain dari saudara Sarah, ada Hagar, ada juga istri yang ketiga. Nah, saudara, inilah yang dicatat oleh Alkitab. Bahkan Yakub sebagai bapa daripada bangsa Israel, karena dia melahirkan 12 anak yang menjadi 12 suku Israel, pun memiliki 4 orang istri. Tetapi kita juga boleh melihat bahwa apa yang terjadi dengan istri yang banyak atau di dalam poligami yang dilakukan oleh manusia yang sudah jatuh dalam dosa, ternyata menimbulkan banyak masalah. Nah, itulah yang Alkitab tuliskan secara gamblang, secara terbuka, secara terus terang, secara jujur di hadapan kita, agar kita belajar bahwa memang sejak dari awal Allah menetapkan pernikahan yang monogami, bukan poligami, pernikahan yang heteroseksual, bukan homoseksual. Tidak pernah kita mengajarkan pernikahan sejenis. Lalu yang kedua adalah seiman. Mengapa perlu seiman, saudara? Seiman di sini adalah supaya orang-orang yang menikah itu adalah orang-orang yang sudah di dalam Kristus. Supaya dua-duanya punya fondasi yang sama. Kalau satu beriman kepada Kristus, satu tidak beriman kepada Kristus, tentu saja fondasi itu berbeda. Sehingga bagaimana mereka bisa membangun sebuah keluarga atau membangun pernikahan mereka dengan fondasi yang berbeda? Tentu saja itu tidak mungkin. Karena itu Alkitab sangat menekankan pernikahan yang seiman. Nah, saudara, kita juga perlu cermati seiman itu bukan berarti satu gereja. Tetapi yang ditekankan di sini adalah yang benar-benar telah mengalami lahir baru, yang benar-benar telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sehingga benar-benar menjadikan Yesus itu Tuhan atas kehidupannya. Maka disitulah dua orang yang menikah, suami dan istri ini, boleh tunduk dan taat pada apa yang firman Tuhan katakan, sehingga mereka menghidupi apa yang memang Allah rancang sejak dari awal pada saat penciptaan. Tetapi sekali lagi, saudara, kata sepadan yang tadi saya mungkin lupa untuk menguraikannya atau terlewatkan. Sepadan itu di situ juga harus ada sevisi. Ya, tadi saya sudah menyinggung bahwa sebenarnya penolong itu adalah menolong di dalam melakukan apa yang Allah panggil dalam hidupnya, atau menjadi tugas, menjadi tanggung jawab yang harus dihidupi oleh satu orang yang menikah. Dia butuh orang lain yang menolong dia, orang lain yang mendukung dia. Maka itu juga harus seiman, seimbang di dalam visi, supaya bisa mengerjakan misi bersama-sama. Dan bahkan, saudara, sepadan di sana juga harus juga dikaitkan dengan seimbang dalam pengertian secara ekonomi dan juga secara pendidikan. Kenapa saya harus mengatakan ini, saudara? Karena seiman itu memang menjadi dasar yang baik, tetapi kalau tidak sevisi di dalam kehidupan, khususnya dalam mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidupnya, atau pekerjaan yang ditekuni dalam kehidupan ini, maka itu juga bisa menjadi terpisah, artinya satu ke barat, satu ke timur, nggak mungkin bisa berjalan bersama-sama. Di sisi yang lain, kalau status sosial, seperti misalnya secara ekonomi jomplang terlalu jauh, seorang anak konglomerat menikah dengan seorang anak dari konglomerat misalnya, ini juga akan menemukan kesulitan. Bukan itu tidak boleh terjadi, bisa saja, tapi ini ada persoalan, ada kesulitan yang besar. Di sisi yang lain, masalah pendidikan. Kalau seorang yang lulus S2, kemudian pasangannya cuma lulus SMA, kadang-kadang komunikasi susah nyambung, apalagi kalau seorangnya lulusnya S3, sementara pasangannya cuma SMA misalnya, maka ini komunikasi akan susah. Maka itu perlu menjadi pertimbangan setiap anak muda yang akan masuk menikah,
juga orang tua di dalam mengarahkan dan menuntun dan memberikan nasihat, memberikan masukan kepada anak-anak yang akan menikah atau cucu-cucu yang akan menikah. Nah, selanjutnya saudara, kita melihat Kejadian 2 ayat 24 inilah yang sebenarnya menjadi dasar yang sangat penting di dalam pernikahan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Nah, saudara-saudara, kita perlu cermati di sini, saudara, kata meninggalkan ayah dan ibunya. Ini sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa relasi di dalam pernikahan itu lebih penting di dalam relasi orang tua anak. Ya, saudara, saya perlu menekankan ini biarlah semua orang tua juga aware, orang tua menyadari bahwa relasi pernikahan itu lebih penting dari relasi orang tua anak. Nah, saya akan menjelaskan nantinya, tetapi ini menjadi satu hal yang perlu saya tekankan karena seringkali, saudara, orang tua, sekalipun anak-anak, ya khususnya kita budaya timur, kelompok atau orang-orang dengan latar belakang Tionghoa yang mungkin kental, kita begitu keayahan atau patriark itu sangat tinggi. Ini juga berlaku sebenarnya dengan orang-orang Yahudi, di mana orang tua itu meski anaknya sudah menikah, mungkin sudah 50 tahun, 60 tahun, kalau orang tua masih hidup, anak itu tetap dianggap anak, tidak diperlakukan sebagai orang dewasa yang bisa mengurus rumah tangganya sendiri, tetapi harus terus ikuti apa yang dimaui atau mengikuti kemauan orang tuanya. Nah, saudara, itulah sebabnya kita melihat di sini kata meninggalkan, saudara. Sehingga kalau kita cermati ayat-ayat ini, saudara, Kejadian 2 ayat 24 ini ayat yang penting, dan itu terbukti dengan diulang sebanyak 3 kali di dalam perjanjian baru, baik oleh Tuhan Yesus maupun juga oleh Paulus, ya, di dalam Matius 19 ayat 5, ketika Tuhan Yesus diperhadapkan dengan pertanyaan yang ingin menjebak dia tentang perceraian. Tuhan Yesus mengungkapkan atau mengutip ayat dari Kejadian 2:24. Demikian juga di dalam Markus 10 ayat 7-8. Sama, Tuhan Yesus mengutip Kejadian 2:24, bahkan di dalam Efesus ketika Paulus menuliskan peranan atau ordo dari suami dan istri, Paulus pun mengutip dari Kejadian 2 ayat 24. Itu sebabnya ayat ini menjadi ayat kunci, ayat yang penting bagi pernikahan di dalam desain awal oleh Allah itu sendiri. Nah, saudara, sehingga kita simpulkan ya, ada 3 kata sebenarnya yang penting di sini: meninggalkan, bersatu, dan menjadi satu. Dan inilah sebenarnya yang menjadi arti sebuah pernikahan. Menikah itu berarti meninggalkan, bersatu, menjadi satu. Nah, saudara, mungkin kata bersatu menjadi satu membingungkan, kenapa ini dipisah. Saya akan jelaskan akan hal itu. Nah, mari kita melihat terlebih dulu tentang kata meninggalkan. Nah, saudara, di dalam bahasa Ibrani, kata meninggalkan itu adalah asap. Asap berarti melonggarkan, meninggalkan, ataupun melepaskan. Nah, karena dikutip di dalam perjanjian baru, maka kita juga akan melihat di dalam bahasa Yunani, kata lepo, yaitu meninggalkan, dilepaskan dari ikatan. Nah, kata Yunani yang dipakai ini adalah ditujukan untuk budak yang dibebaskan atau binatang yang bebannya diturunkan. Ya, kira-kira dilepaskan dari ikatan seperti itu, ya. Beban dari binatang yang tadinya dia memikul beban itu diturunkan sehingga dia ada satu kebebasan. Sehingga saudara-saudara, meninggalkan ayah dan ibu yang tadi saya tekankan menunjukkan relasi pernikahan atau relasi suami istri itu lebih penting dari relasi orang tua anak. Kenapa demikian, saudara? Ini nanti akan berkaitan dengan bersatu dan menjadi satu itu. Karena antara orang tua dan anak tidak pernah Alkitab mencatat menjadi satu. Tapi antara suami dan istri, Alkitab mencatat itu menjadi satu. Nah, saudara, ketika pihak orang tua memberikan persetujuan mereka bagi berlangsungnya pernikahan anaknya, maka orang tua tidak lagi punya hak prerogatif
untuk terus mengontrol keputusan-keputusan yang diambil anak mereka yang sudah menikah. Adalah bijak sebenarnya bagi anak-anak yang sudah menikah untuk memperhatikan nasihat-nasihat orang tuanya. Namun keputusan itu harus dibuat bersama dengan pasangan hidupnya, bukan didasarkan pada keputusan dari orang tua. Nah, sekali lagi, saudara, saya ingin menekankan khususnya kepada para orang tua yang anak-anaknya sudah menikah. Saudara, ketika merestui anak itu menikah, saudara juga harus merelakan anak itu untuk pergi meninggalkan saudara, untuk membangun satu rumah tangga yang seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Saudara sebagai orang tua boleh memberikan nasihat, tapi saudara tidak bisa memaksakan nasihat itu menjadi keputusan dalam pernikahan anak-anakmu. Biarkanlah mereka untuk mengambil keputusan sendiri. Karena setiap orang yang masuk menikah itu adalah orang-orang yang harusnya sudah dewasa, bukan dalam usia, tetapi dalam mentalnya dewasa, berarti bisa mengambil keputusan sendiri. Tidak harus mengikuti keputusan orang tua, tidak harus lagi menuruti keputusan orang tuanya. Tetapi saya perlu menekankan juga saudara-saudara sekalian, bahwa sebenarnya meninggalkan ayah ibu bukan juga berarti membuang ayah dan ibu. Enggak. Alkitab tetap memberikan perintah, khususnya di dalam 10 hukum-hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Ini tetap berlangsung, sudah. Sebagai anak-anak yang menikah, kita tetap harus menghormati ayah ibu kita. Tetapi, ada kata tetapinya, saudara. Setiap keputusan di dalam satu pernikahan itu dibuat oleh suami istri, bukan dibuat oleh orang tua, baik dari suami ataupun orang tua dari istri. Ini harus menjadi satu hal yang dipahami oleh para orang tua yang anak-anaknya sudah menikah. Oleh karena saudara, saya menjumpai kadangkala perceraian terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang menikah itu karena campur tangan orang tua atau campur tangan saudara kandung. Nah, saudara, kita perlu menyerahkan keputusan-keputusan pernikahan itu bagi mereka yang sudah menikah, yaitu bagi anak-anakmu yang sudah menjadi suami atau sudah menjadi istri. Biarlah mereka punya keputusan sendiri di dalam membangun rumah tangganya. Ini yang akan saya jelaskan, saudara, di dalam kata meninggalkan. Meninggalkan dalam hal apa saja, saudara? Yang pertama adalah meninggalkan secara otoritas atau geografis. Nah, saudara, itu sudah saya tadi singgung. Ketika anak itu belum menikah, maka orang tua secara mutlak punya otoritas atas anak itu. Tetapi ketika anak itu sudah menikah, maka dia harus melepaskan ya ikatan otoritas itu ya, sesuai dengan kalimat atau arti dari kata meninggalkan, baik itu di dalam bahasa Ibrani ataupun bahasa Yunani, saudara ya. Meninggalkan, mau melepaskan, membangun otoritas sendiri. Dan saya memberikan catatan, lebih baik kalau anak yang sudah menikah itu tidak tinggal bersama. Jadi meninggalkan bukan hanya otoritas, tapi juga geografis. Artinya mempunyai tempat tinggal yang berbeda. Nah, tinggal bersebelahan, oke-oke saja. Tapi kadang-kadang itu juga bisa menimbulkan persoalan. Namun, saudara mungkin akan berkata bahwa hari ini rumah itu mahal, maka perlu numpang dulu dengan orang tua. Bagi saya, itu tidak tahu persoalan, tetapi yang paling penting, kedua belah pihak itu menyadari otoritas. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika seorang anak yang sudah menikah, khususnya saudara ya, bagi suami. Nah, suami itu adalah kepala keluarga. Tetapi ketika dia masih tinggal di rumah orang tuanya, atau bahkan di rumah mertua, maka sebenarnya yang menjadi otoritas atau memegang otoritas di dalam rumah itu adalah orang tuanya atau mertuanya. Sehingga memang perlu untuk tinggal terpisah, tinggal sendiri, sehingga bisa mengurus rumah tangganya dengan lebih baik tanpa terlalu dicampuri oleh orang tua ataupun juga mertua. Nah, kemudian saudara meninggalkan di sini juga meninggalkan secara finansial. Artinya orang yang masuk dalam pernikahan adalah orang-orang yang sudah bisa bekerja cari nafkah sendiri.
dia tidak lagi bergantung kepada orang tuanya di dalam finansial. Di dalam bimbingan pranikah saya sering berkata, masa sih kamu kuliah orang tua biayain, kamu menikah masih juga dibayar orang tua dalam kehidupan sehari pernikahan. Kalau di dalam resepsi pernikahan mungkinlah kalau orang tua mampu, silakan mereka membiayainya. Tetapi dalam kehidupan pernikahan harusnya engkau sendiri yang membiayainya. Engkau bersama dengan istrinya yang membiayai hidup pernikahan itu. Jangan lagi nanda tangan minta duit lagi kepada orang tua yang sudah membesarkan, sudah mengkuliahi, menanggung perkuliahan saudara, atau juga menanggung sekolah saudara, menikah, saudara masih nanda tangan lagi. Tapi saudara, ini bukan berarti bahwa anak yang sudah menikah tidak boleh membantu usaha orang tua. Ya, misalnya saudara ada di antara saudara yang punya pabrik, kemudian anak itu bantu. Lebih baik saudara, ketika anak itu bantu, berikanlah dia gaji, ya, supaya dia punya penghasilan sendiri, agar dia tidak minta-minta lagi. Masa sih untuk susu anak atau untuk make up istri masih bisa minta lagi, Pak, minta uang dong, bedak istri saya habis, saya perlu beli, Pak, minta uang dong, susu anak saya habis, dan sebagainya. Nah, saudara, ini sangat tidak baik, saudara ya. Nah, maka itu kalau para orang tua di sini yang anak-anak masih membantu usaha orang tua, finansial ini harus diatur dengan jelas. Jangan pernah orang tua mengatakan kepada anak, misalnya, ini anak satu-satunya, anak laki satu-satunya, ya kamu bantulah papa di sini, usaha ini pun juga besok-besok akan jatuh kepada kamu uruslah dengan baik, nanti kalau perlu apa-apa mintalah kepada papa. Ya itu sebenarnya kurang baik saudara ya. Lebih baik ada kejelasan secara finansial, anak itu diberikan penghasilan tertentu, bahkan mungkin kalau itu PT dan sebagainya mungkin punya saham tersendiri, sehingga dia bisa punya penghasilan sendiri, sehingga secara finansial dia tidak lagi bergantung kepada orang tuanya ataupun mertuanya. Nah, saudara, meninggalkan yang berikut ini adalah meninggalkan secara sikap mental atau emosional, bahkan mungkin juga boleh dikatakan secara psikologis, secara kejiwaan, mental, emosional. Itu jangan lagi bergantung kepada orang tua. Ya, saudara, jangan apa-apa, ya walaupun sudah tinggal terpisah, misalnya ada persoalan-persoalan apa-apa, telepon papa mama, minta keputusan. Kalau minta saran, minta nasihat, nggak apa-apa. Tetapi menyerahkan keputusan kepada orang tua atau mertua, maka sebenarnya saudara yang menikah ini belum cukup dewasa secara mental, emosional, dan psikologi. Jadi saudara perlu juga meninggalkan secara sikap mental. Jangan sudah menikah masih menjadi anak papi, anak mami, tetapi betul-betul sudah dewasa yang bisa membangun rumah tangga sendiri, bisa mengambil keputusan sendiri, tidak harus diputuskan lagi oleh orang tua. Dan satu hal yang saya tambahkan, saudara, ini menjadi catatan bagi semua kita yang sudah menikah. Harus meninggalkan orang-orang masa lalu. Kenapa perlu meninggalkan orang-orang masa lalu? Ini adalah orang-orang mantan pacar, saudara ya. Pasti saudara menikah ya, mungkin di antara saudara menikah dengan orang yang pertama kali menjadi pacarnya, lalu kemudian menikah. Ya, dia tidak punya pacar-pacar yang lain. Tapi seringkali kita menjumpai bahwa dalam masa pacaran bisa putus, kemudian kita pacaran lagi dengan yang lain. Ini harus ditinggalkan orang-orang masa lalu, saudara. Kenapa kalau tidak ditinggalkan? Bukan berarti saudara benci kepada dia, tetapi jangan lagi punya relasi yang intens dengan mantan-mantan pacar. Karena itu akan menjadi godaan yang besar. Karena bisa terjadi CLBK, cinta lama belum kelar. Maka terjadi lagi CLBK berikutnya, cinta lama bersemi kembali. Apalagi saudara, pada saat saudara pacaran, tidak jadi menikah, karena orang tua tidak setuju. Bukan persoalan antara saudara berdua yang merasa tidak cocok, atau merasa ada banyak persoalan, ribut terus, lalu akhirnya putus waktu masa pacaran.
tapi putus karena orang tua tidak setuju. Ini sangat berbahaya sekali kalau saudara sudah menikah dengan orang lain, lalu mantan pacar karena ketidaksetujuan orang tua tidak jadi menikah, saudara masih terus intens berhubungan dengannya. Itu bisa merusak keluarga atau pernikahan saudara. Nah, saudara, selanjutnya kita melihat tentang bersatu. Nah, saudara, bahasa Ibrani tentang yang diterjemahkan bersatu itu adalah dafak, yang berarti melekat, berpegang teguh, diam dengan aman. Jadi orang-orang yang masuk menikah itu harusnya berpegangan teguh dan bisa diam dengan aman. Tidak ada semua ancaman di dalam kesatuan pernikahan itu. Nah, bahasa Yunani itu prospelau, yang berarti menggabungkan diri dengan, bersatu secara erat atau melekat kuat pada seseorang, khususnya dalam hal menikah ini. Jadi saudara, bersatu itu adalah sebuah kesatuan. Tetapi bersatu ini tidak tentu bisa menjadi satu. Misalnya saja negara kita negara kesatuan, berbeda-beda tetapi jadi satu. Itu semboyan Bhinneka Tunggal Ika kita, bukan? Tetapi tidak menjadi satu dalam pengertian suami istri. Ya, berbeda-beda tetapi ada di dalam satu kesatuan. Nah, inilah yang sebenarnya dimaksudkan dengan kata bersatu di sini. Bersatu dengan pasangan dalam janji nikah berdasarkan prinsip Allah, bukan janji nikah yang kita buat sendiri. Karena kembali lagi, Allah yang membangun pernikahan, Allah yang berinisiatif mendirikan institusi atau lembaga pernikahan ini. Maka prinsipnya itu harus prinsip Allah. Janji nikah kita harus prinsip Allah. Dengan demikian, saudara, bersatu di sini artinya berbeda tetapi bersatu. Kesatuan dari keragaman. Ya, laki-laki dan perempuan secara natur itu berbeda, bukan sekedar kelamin yang berbeda, tetapi natur berbeda. Di dalam perbedaan-perbedaan itu pasti menimbulkan pergumulan, pasti menimbulkan gesekan, tetapi harus bersatu, yaitu sekalipun berbeda, tetapi membangun satu kesatuan. Dan karena berbeda, saudara, maka bisa saling melengkapi. Ya, saudara, relasi dalam pernikahan itu relasi yang gampang-gampang susah, ya, saudara. Sehingga kita perlu mohon hikmat bijaksana dari Tuhan untuk kita bisa bersatu dengan pasangan kita. Dan yang ketiga, yaitu menjadi satu. Nah, kata Ibrani yang dipakai dari satu di dalam Kejadian 2 ayat 24 ini sama dengan kata Ibrani yang dipakai untuk kata Esa di dalam Ulangan 6 ayat yang keempat. Saudara, saya mau membacakan Ulangan 6 ayat yang keempat, ya. Menjadi satu daging, ya, di sini dalam Kejadian 2:24 kata satu itu sama dengan Ulangan 6 ayat yang keempat. Nah, mari kita perhatikan ayat ini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, saudara-saudara sekalian, kata Esa di sini bukan berarti tunggal, karena kata Ibrani yang digunakan adalah ekad. Ekad itu kesatuan di antara pribadi. Jadi, apa yang diungkapkan di sini adalah dua orang yang menikah itu mereka menjadi satu, sebagaimana Allah Tritunggal itu menjadi satu. Nah, di sini bukan yakid, saudara, ya. Kalau saudara cermati Kejadian 22 ayat 2-12 ini bicara tentang Allah meminta Abraham mempersembahkan Ishak anak tunggal. Benar, saudara, Ishak itu anak tunggal dari Sarah, begitu, ya. Walaupun Abraham punya anak dengan Hagar yang bernama Ismail, tetapi dengan Sarah itu hanya satu-satunya anak Abraham, yaitu Ishak. Nah, di dalam Kejadian 22 ayat 12 ini kata tunggal itu adalah yakid. Sehingga saudara, kalau saudara cermati kata ekad di sini, saudara, kata ekad ini sebenarnya kata Ibrani dan rumpun bahasa yang ada di dalam satu bahasa, yaitu bahasa Arab, ya, rumpun bahasa yang serumpun dengan bahasa Ibrani itu menuliskannya sebagai akad. Ya, saya yakin saudara pernah menerima undangan dari rekan saudara yang Muslim, itu disebut dengan akad nikah. Ya, akad nikah itu menunjukkan dua menjadi satu. Nah, sekali lagi, saudara,
Itulah sebabnya doktrin Allah Tritunggal itu sangat penting, khususnya di dalam membangun relasi pernikahan. Nah, saudara, Allah Tritunggal itu menunjukkan Allah tiga pribadi dalam satu kesatuan. Nah, inilah yang menjadi dasar pernikahan kita. Kesatuan pernikahan itu bukan kesatuan yang menyediakan kepribadian, saudara. Artinya, setiap orang yang masuk menikah dengan pribadi masing-masing lalu disatukan. Sehingga kita tidak boleh menuntut pasangan kita harus berubah seperti pribadi kita. Dia tetap pribadi yang lain, tetapi kita menjadi satu. Sama seperti pribadi Allah Tritunggal, saudara. Allah Tritunggal itulah pribadi yang berbeda di dalam satu kesatuan. Bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Inilah yang dimaksudkan dengan menjadi satu. Kesatuan dalam keintiman, saudara. Relasi suami istri adalah relasi yang paling intim di antara manusia dibandingkan dengan relasi yang lain di antara manusia khususnya ya. Keintiman kita dengan Allah itu perlu, tetapi relasi antara manusia yang paling intim itulah relasi pernikahan. Sementara relasi orang tua anak tidak seintim relasi pernikahan. Keintiman itu dinikmati, saudara, yaitu dengan hubungan seksual yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang menikah, dan itu menjadi sah di dalam pernikahan yang resmi. Dan karena bisa dibedakan, tidak boleh dipisahkan, pernikahan pun tidak boleh bercerai, tidak boleh dipisahkan. Nah, saudara-saudara, sekali lagi kita bicara tentang Allah Tritunggal di sini, saudara. Allah Tritunggal itulah pribadi yang berbeda, pribadi yang tidak bersaing menjadi siapa yang utama dan sebagainya, tapi pribadi yang memang bisa ada dalam kesatuan yang harmonis. Tidak ada satupun yang mengusahakan menjadi lebih utama daripada yang lain. Kalau kita cermati ya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ketiga-tiganya memiliki kehendak, satu kehendak, tapi di dalam peranannya itu berbeda. Tapi tidak ada satupun yang mau menjadi yang utama. Semuanya setara sama di dalam kuasa, di dalam segala kealahan mereka. Dan kita juga melihat, saudara, bahwa di antara Allah Tritunggal ini, Allah itu kan kasih. Ya, kalau saudara baca 1 Yohanes pasal 4 di sana dijelaskan Allah itu kasih. Dan kasih itulah yang mendasari relasi di dalam tiga pribadi ini. Sehingga di dalam pernikahan itu kasih itu menjadi penting. Dan kasih itu tidak akan bersaing. Dan kasih itu ya, sekalipun Allah Maha Kuasa, tetapi dia tidak pernah menjalankan otoritasnya secara otoriter. Tetapi dia berkuasa di dalam kasihnya. Jadi kasih yang melandasi kuasanya. Sehingga juga tidak memanipulasi, tidak berusaha menguasai orang lain. Itu pun harus terjadi di dalam pernikahan. Sehingga kita menikah bukan untuk memanipulasi pasangan kita. Kita menikah bukan ingin menguasai pasangan kita. Kita menikah bukan mau mendapatkan sesuatu yang kita rindukan dan kita dambakan, saudaraku. Lalu kita lanjut sekarang dengan tujuan pernikahan. Nah, saudara, apa yang menjadi tujuan pernikahan? Seringkali orang menikah ingin berbahagia dan mereka menganggap tujuan menikah itu bahagia. Karena kita membaca dongeng-dongeng selalu diakhiri dengan dan mereka berbahagia selama-lamanya, katanya begitu. Tetapi pernikahan itu adalah kenyataan, bukan angan-angan, bukan juga sesuatu yang kita gambarkan, tetapi sebuah kenyataan yang harus dihadapi. Itulah sebabnya, saudara, kita cermati bahwa tujuan pernikahan yang Allah rancang adalah untuk kemuliaan Allah. Nah, saudara, kalau kita perhatikan, manusia sendiri diciptakan untuk kemuliaan Allah. Kalau saudara baca Yesaya 43 ayat 7, bahwa yang kuciptakan untuk kemuliaanku, itulah manusia, saudara. Nah, dari dasar itu, kita lanjut lagi dalam Roma 11 ayat yang ke-36. Dikatakan di sana, sebab segala sesuatu dari Allah, ya, dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Bahkan 1 Korintus 10 ayat 31, Paulus memberikan jawaban, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudara bisa bayangkan, kebutuhan dasar makan dan minum saja itu dilakukan untuk kemuliaan Allah. Apatah lagi di dalam satu pernikahan. Jadi pernikahan itu adalah sarana yang efektif untuk pertumbuhan dan pengudusan.
Karena di dalam pengudusan itulah kita boleh memuliakan Allah. Nah, Gary Thomas di dalam bukunya Secret Marriage itu menuliskan kalimat ini yang saya kutip. Allah merancang pernikahan lebih untuk menguduskan kita daripada untuk menyenangkan kita. Jadi saudara, pernikahan bukan untuk kesenangan, tapi bagaimana kita menyingkapi, kita menjalani, ada sebuah pengudusan. Dan di dalam pernikahan itu, dua orang percaya itu yang juga latar belakangnya berdosa akan saling bergesekan. Untuk apa saudara? Untuk bertumbuh di dalam pengudusan. Selanjutnya saudara, untuk menikmati keintiman yang sudah saya tadi katakan, Kejadian 18, Allah menjanjikan penolong yang sepadan, yaitu untuk membawa kepada Adam untuk menikmati keintiman, relasi yang sangat intim, yang darinya menghasilkan satu tubuh. Ini yang disebut dengan menjadi satu tubuh di dalam keintiman fisik. Ya saudara, ini yang dinikmati oleh Adam dan Hawa. Bahkan Paulus mengingatkan untuk terhindar dari bahaya perjapulan, orang itu perlu menikah. Kemudian yang terakhir, saudara, ya yang ketiga, yang urutannya boleh dikatakan lebih di bawah adalah prokreasi untuk melahirkan anak. Kejadian 1 ayat 28. Nah, tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anak Allah dalam mengerjakan pekerjaan Allah. Ini penting, saudara, karena kalau kita cermati Kejadian 1, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Seolah-olah kita disuruh punya anak yang banyak, tetapi jangan lupa ada sebuah tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anak Allah dalam mengerjakan pekerjaan Allah. Nah, memelihara dan mendidik itu kita harus mengukur kemampuan kita. Sanggup tidak kita memelihara, sanggup tidak kita mendidik. Bahkan mendidiknya bukan mendidik untuk menjadi anak-anak dunia, tetapi harus menjadi anak Allah. Dan kalau harus menjadi anak Allah, anak itu harus diinjili supaya dia menerima Kristus. Hanya orang yang menerima Kristus, yang percaya dalam Kristus, itu diberi hak menjadi anak-anak Allah. Kata Injil Yohanes 1 ayat 12. Ya saudara, perhatikan akan hal ini. Tanggung jawab penginjilan untuk anak-anak itu bukan tanggung jawab gereja, bukan tanggung jawab sekolah Kristen, tapi menjadi tanggung jawab ayah ibu yang punya anak. Tuhan titipkan anak dalam rumah tangga untuk jadikan dia anak-anak Allah. Kabarkan Injil kepadanya supaya dia menerima Kristus dan berhak atas warisan abadi, warisan kekal yang Tuhan janjikan. Nah, saudara, di dalam urutan seperti ini, saudara, maka saudara, saya tahu saudara, ya, saya pun sampai hari ini belum punya anak. Nah, orang yang belum punya anak bukan berarti menjadi alasan untuk bercerai, cari pasangan baru. Enggak. Tapi ada dua hal di atas yang penting ini yang bisa kita jalani. Ya, yang ketiga ini adalah saya tempatkan urutan ketiga karena ini tidak lebih penting daripada yang di atas-atasnya. Yang di atas itu jauh lebih penting, ini yang kita laksanakan. Sehingga kalau saudara hari ini sudah menikah, lalu kemudian belum punya anak, atau bahkan tidak punya anak sama sekali, bukan menjadi alasan untuk saudara menceraikan pasanganmu, lalu mencari pasangan yang lain, supaya saudara punya anak. Bukan demikian, saudara. Kita lanjut, saudara. Sehingga pernikahan dirancang, ya, kalau kita ikutin terus, saudara, pernikahan dirancang untuk menjadi gambaran yang agung dari Injil. Nah, saudara, kalau perhatikan dalam Perjanjian Lama, itu relasi Allah dengan umat Israel itu dikatakan suami dan istri, saudara, ya. Jadi Allah suaminya, umat Israel itu adalah istrinya. Saya akan membacakan Hosea 2 ayat 15 dan juga 18, saudara, ya. Di sana dikatakan seperti ini. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Lalu ayat yang ke-18, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Ini perkataan Allah kepada umatnya Israel. Allah sebagai suami, umat Israel sebagai istri. Lalu kemudian Paulus menjelaskan lebih jelas lagi di dalam Perjanjian Baru bahwa relasi Kristus dengan jemaatnya, yaitu di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 33, secara khusus adalah ayat yang ke-32.
Saudara, saya baca ayat 32 saja ya. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Saudara perhatikan bahwa sebenarnya pernikahan dirancang untuk menjadi Injil ya. Karena itu Injil cerminan atau gambaran dari Injil. Karena itu Injil harus menjadi pusat dari pernikahan. Jadi saudara yang masuk menikah, saudara harus mengerti Injil itu apa. Dan Injil itulah yang harus dihidupi dalam rumah tangga saudara. Jadi pernikahan adalah gambaran atau cerminan dari Kristus dan jemaatnya. Meskipun gambaran atau cerminan ini tidak sempurna, tapi itulah yang digambarkan di dalam pernikahan. Sehingga saya mau berkata bahwa pernikahan itu adalah Injil yang dipraktikkan dalam kehidupan nyata di dalam relasi pernikahan. Nah, pola Alkitabiah bagi dinamika pernikahan membutuhkan kasih karunia Allah. Demikian pernikahan itu dimaksudkan untuk menjadi gambaran atau mencerminkan Injil ketika suami dan istri menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti jalan Tuhan dalam mencintai pasangannya. Ini penting, saudara. Bahkan ketika kita bicara tentang Injil ya, tentang Allah yang memilih umat Israel dan Kristus yang berrelasi dengan jemaatnya, ini adalah hal yang sangat penting. Ya, saudara, di dalam Injil itu kita dapati covenant, ikatan perjanjian yang sebenarnya Tuhan janjikan. Nah, saudara, Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 23 itu kan ada gambarannya istri tunduk kepada suami sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus. Suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Ya, tidak ada banyak waktu untuk saya menjelaskan bagian ini, tetapi saya ingin menekankan bahwa karena pernikahan dirancang untuk menjadi gambaran yang agung dari Injil, di sana ada covenant, saudara ya. Ada ikatan perjanjian yang memang pertama kali Allah lakukan kepada Abraham. Lalu kemudian dilanjutkan kepada Ishak, Yakub, dan seluruh orang Israel. Lalu di perjanjian baru, saudara dan saya, sebagai orang-orang sebagai jemaatnya, kita punya relasi dengan Kristus. Kristus itu adalah mempelai kita, ya. Yang nantinya, saudara, di dalam akhir, kita akan ada dalam pesta kawin anak domba. Itulah sebabnya Timothy Keller mengungkapkan bahwa pernikahan itu penting, saudara. Karena Alkitab kita itu diawali dengan pernikahan di kitab Kejadian dan juga diakhiri dengan pernikahan di kitab Wahyu, yaitu pernikahan anak domba. Nah, itulah sebabnya, saudara, kalau kita bicara tentang covenant, maka pernikahan itu bukan hanya soal mempertahankan cinta. Ini soal memberitakan kebenaran melalui kehidupan kita. Ini soal memberitakan gambaran yang benar tentang Yesus Kristus dan caranya berhubungan dengan umatnya. Ini soal menunjukkan kemuliaan Injil melalui kehidupan nyata. Ini kata-kata John Piper di dalam satu buku, This Momentary Marriage. Nah, saudara, ini ditekankan karena ada covenant di dalamnya, yaitu pernikahan adalah ikatan perjanjian, bukan sebuah kontrak. Ya, saudara, kontrak memang juga perjanjian, tetapi itu selalu dengan ada syarat-syaratnya. Kalau melanggar syarat-syarat atau ketentuan di dalamnya, maka kontrak itu bubar. Perjanjian tidak demikian. Perjanjian itu tidak boleh bubar. Nah, dasarnya, saudara, kita lihat di dalam Malaki 2 ayat 14 sampai 16. Di sana dikatakan, dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, dan kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Nah, saudara perhatikan di sini bahwa pasangan hidup itu teman sekutu. Bahkan istri merupakan seperjanjian denganmu. Satu perjanjian. Ada ikatan perjanjian di sana, lalu Allah lah yang menjadi saksinya. Itulah sebabnya kita lanjut di dalam ayat yang ke-5 dan 15 dan 16. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi ini yang tadi saya jelaskan. Kesatuan dari orang-orang percaya itulah yang bisa melahirkan keturunan ilahi. Keturunan yang nantinya juga percaya kepada Kristus. Jadi, jagalah dirimu dan jagalah orang
Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Dan 16 ini penting saudara, sebab aku membenci percayaan firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Nah, saudara, ini larangan perceraian, ya, sebab aku membenci perceraian firman Tuhan Allah Israel. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 19 ayat 6? Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan Markus 10 ayat 9 adalah sama, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, saudara, di sini kita mendapati bahwa sesungguhnya ikatan perjanjian di dalam sebuah pernikahan itu sangat penting. Nah, bagi Timotius Keller di dalam bukunya The Meaning of Marriage, dia menuliskan seperti ini. Bertolak belakang dengan budaya kita, Alkitab mengajarkan bahwa esensi pernikahan adalah komitmen dan pengorbanan demi kebaikan yang lain. Dan inti dari gagasan Alkitab tentang pernikahan adalah perjanjian. Sehingga saudara, kita dapati perjanjian dalam pernikahan itu penting, dan perjanjian itu harus di dalam komitmen akan ada pengorbanan, berkorban demi kebaikan pasangan. Nah, dalam sebuah perjanjian, hubungan itu diutamakan daripada kebutuhan individu. Sementara dalam sebuah kontrak, kebutuhan individu itu lebih penting daripada hubungan. Sehingga relasi pernikahan membutuhkan ikatan perjanjian. Atau lebih tepat, kalau kita belajar tentang covenant antara Allah dan umatnya. Sekalipun pernikahan tidak sempurna menggambarkan itu, tetapi pernikahan praktiknya daripada Injil. Dan yang terakhir, saudara, saya akan tutup dengan hal ini. Setiap orang menikah ingin berbahagia, saudara. Tetapi ingat, kebahagiaan hidup didapat karena tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Sebagaimana yang ditulis Yeremia 7, 22 sampai dengan 23. Sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Mohon maaf kelewat beberapa menit. Saya kembalikan kepada host pada malam hari ini. Ya, terima kasih Pak Richard buat firman Tuhan yang sudah Bapak paparkan. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan. Buat Bapak Ibu sekalian yang mau memberikan pertanyaan, silakan memakai chat melalui Zoom ataupun YouTube ataupun dengan WA ke nomor yang sudah ada di layar. Pak Richard, sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ini, Pak. Ya, silakan. Apakah seiman itu maksudnya sesama Kristen? Bagaimana dengan pernikahan antara yang beragama Kristen dengan yang Katolik? Gitu, Pak. Ya, saya seiman itu pasti adalah sesama yang Kristen begitu ya. Yaitu sesama sebenarnya bukan sekedar agama, saudara ya. Tetapi adalah sama-sama sudah lahir baru, sama-sama sudah menerima Kristus yang betul-betul menjadikan Yesus Tuhan, Juru Selamat dan Tuhan dalam hidupnya. Nah, kalau kita bicara tentang seiman, ya memang kita harus mempertimbangkan bahwa sebenarnya pemerintah sendiri memperlakukan Katolik dan Kristen itu berbeda. Ya, saudara, ini yang harus menjadi pertimbangan kita. Nah, tadi saya katakan tentang sepadan itu adalah seimbang. Ya, seimbang itu sebenarnya juga seimbang di dalam kerohanian. Bahkan seimbang di dalam pengajaran. Kadang-kadang pun antara gereja satu dengan gereja yang lain, aliran satu dengan aliran yang lain, itu memiliki pengajaran yang agak berbeda. Dan dalam perbedaan-perbedaan itu juga bisa menimbulkan konflik tersendiri. Ya, waktu kita menikah, kemungkinan konflik itu ada. Jangan lagi tambah dengan konflik yang lain, oleh karena kita menikah dengan tidak seiman. Kita menikah dengan tidak seimbang di dalam kerohanian.
Nah, kalau kita cermati tentang Katolik itu punya pengajaran yang berbeda ya dengan ajaran di dalam kekristenan. Meskipun ya saya perlu tekankan mereka juga percaya Tuhan Yesus, tetapi kita harus tahu bahwa iman di dalam Kristus itu bukan satu-satunya jalan keselamatan, karena mereka masih mempercayai satu tradisi begitu ya. Jadi tradisi dan iman ya. Iman di dalam Kristus harus ditambah dengan tradisi. Bahkan iman di dalam Kristus harus ada perbuatan baik untuk bisa mendapatkan hidup yang kekal. Maka di situ ada doktrin purgatori yang mereka imani. Mereka punya konsep seperti ini, saudara. Ya, saya yakin saudara-saudara yang pernah melakukan penginjilan, evangelist explosion khususnya, kan itu ada 2 pertanyaan. Ya, pertanyaan pertama, apakah kamu yakin kalau kamu meninggal dunia hari ini, kamu akan masuk surga? Saudara kalau bertanya hal itu kepada yang Katolik, dia pasti akan ngomong dia yakin, pasti, ya. Nah, keyakinannya didasarkan oleh apa? Maka ada pertanyaan kedua. Ya, kalau Tuhan tanya, kenapa aku harus mengizinkan kamu masuk ke dalam surgaku? Apa yang menjadi jawab saudara? Ini kan dasarnya. Dasar bahwa kita yakin kita masuk surga. Atau kita punya tempat di surga. Maka dia tentu akan menjawab bukan sekedar percaya kepada Kristus, tetapi dia akan mengatakan bahwa dia sudah dibaptis di dalam gereja Katolik. Nah, itulah sebabnya, saudara, kalau kita boleh cermati, masa reformasi, Martin Luther sempat dikucilkan dari gereja Katolik. Sebenarnya Martin Luther sendiri tidak ingin memisahkan gereja. Ya, ada Protestan dan Katolik, bukan seperti itu, saudara. Martin Luther hanya ingin membawa gereja Katolik, ya, pada saat itu kan cuma ada gereja Katolik, kembali kepada firman Tuhan. Itulah sebabnya semangat reformasi adalah back to the Bible, kembali kepada Alkitab. Apa yang diajarkan Alkitab dan bukan apa yang diajarkan oleh para pemimpin gereja pada masa itu. Nah, itulah sebabnya terjadi split begitu ya. Martin Luther yang dikucilkan, dia juga akhirnya membangun ibadah sendiri, dan lama-kelamaan gereja Katolik dan itu menjadi terpisah dengan gereja yang Kristen. Dan dalam ajaran itu ada perbedaan-perbedaan yang cukup esensial, saudara ya, yang tentu saja saudara bisa cermati. Bahkan Alkitab pun sebenarnya, ya, kemarin dalam pembinaan tentang apakah Alkitab bisa dipercaya, Alkitab Katolik pun ada bedanya, karena ada kitab-kitab apokrifa yang masuk di dalamnya. Ya, Deuterokanonika itu masuk. Jadi antara kitab Maliaki dengan kitab Matius, ya, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, ada sisipan. Setidaknya ada sekitar 15 kitab yang disebut kitab apokrifa. Nah, tentu saja ini dasar jadi berbeda, bukan? Itu sebabnya seiman itu harus sama-sama yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu Pak Andi. Oke. Ini ada yang masuk dengan via Zoom, Pak. Keseimbangan dalam ekonomi, di mana ayat pendukungnya katanya, Pak? Ya, tadi sepadan itu tentu saja seimbang di dalam yang lainnya. Misalnya sevisi, ya, keseimbangan juga di dalam ekonomi itu perlu, ya. Artinya begini, saudara, ini akan menjadi sulit sekali seorang istri ketika ekonominya lebih, ya, latar belakang keluarga dengan ekonomi yang jauh melebihi suami, bisa nggak istri ini tunduk pada suami? Ini kan menjadi kesulitan. Lalu kemudian, kalaupun suami yang mungkin mempunyai ekonomi yang jauh melebihi daripada istrinya, latar belakang ekonomi begitu ya, mungkin dia bisa menindas istrinya. Itu kemungkinan-kemungkinan. Jadi sebenarnya boleh-boleh saja sebenarnya menikah. Yang penting kan seiman. Itu dasarnya. Kalau seimbang di dalam ekonomi, mungkin itu hal yang sekunder. Tetapi itu penting karena orang-orang yang seiman, seimbang dalam kerohanian, itu tetap ada konflik. Jangan lagi menambah konflik yang lain. Kita memang harus pikul salib, tapi jangan menambah salib yang tidak perlu begitu ya di dalam sebuah pernikahan. Itu kira-kira jawaban saya. Ya.
Jadi artinya itu bukan dosa, masalah dosa atau tidak dosa ya Pak ya? Ya, itu bukan masalah dosa tidak dosa begitu ya. Yang paling dasar itu seiman. Bukan, bagaimana supaya menghindari konflik yang terlalu banyak gitu ya Pak. Ada pertanyaan lain nih Pak. Jika saya memiliki calon suami atau istri yang seiman dan sepadan, sudah punya calon begitu Pak, tapi orang tua tidak mengizinkan kami menikah, apakah boleh kalau saya tetap bersikukuh untuk menikahi calon itu walaupun tanpa restu orang tua? Pak? Iya. Nah, ini saya perlu menegaskan bahwa seorang anak sebelum menikah ada di bawah otoritas orang tuanya. Ya, itu menjadi dasar. Orang tua ketika anak belum menikah punya otoritas penuh. Bisa setuju atau tidak setuju dengan pernikahan anaknya. Ya, tadi saya katakan kalau orang tuanya setuju, dia harus melepaskan anak itu membangun rumah tangganya sendiri. Nah, kalau orang tua tidak setuju, ini perlu benar-benar dipikirkan, benar-benar digumulkan. Namun, saya akan katakan seperti ini, saudara. Orang tua, ya, mungkin yang bertanya ini orang tuanya belum percaya, begitu ya. Orang tua yang belum percaya, lalu kemudian tidak setuju anaknya menikah dengan orang Kristen misalnya. Nah, ini adalah hal yang dasar tentunya ya. Seiman itu penting, saudara ya. Nah, ini perlu menjadi pertimbangan. Kalau ketidaksetujuannya adalah berkaitan dengan karena dia orang Kristen, saya tidak setuju anak saya nikah dengan orang Kristen, itu bukan dasar keberatan yang kuat, begitu ya. Nah, kalau dia tidak setuju karena pasangan itu miskin, begitu ya, ini pun juga tidak menjadi dasar yang kuat sebenarnya. Tapi kalau dia tidak setuju karena karakter calon itu tidak baik, misalnya, kadang-kadang saudara orang tua itu tidak mudah untuk menguraikan tentang karakter, tapi dia biasanya bisa punya feeling, begitu ya, bahwa ini calon ini nih kayaknya kurang beres hidupnya. Saya tidak rela anak saya dipercayakan kepadanya. Nah, ini harus juga menjadi pertimbangan. Nah, yang paling penting, saudara, sebagai orang percaya ya, saya menilai yang punya persoalan ini orang Kristen. Ya, orang Kristen, maka dia harus benar-benar menggumuli di hadapan Tuhan. Calonnya ini benar-benar yang Tuhan berikan untuk dia atau bukan. Kalau benar, doakan Tuhanlah yang mengubah hati orang tuanya. Sehingga pada satu titik orang tuanya akan menyetujui pernikahan anak ini. Ya, jadi kita percaya Tuhan berkuasa. Hati manusia itu bisa diubah oleh Tuhan. Kita berharap dan berdoa kepada Tuhan. Nah, itu jawaban yang bisa saya berikan kepada yang bertanya ini. Oke, semoga bisa memberikan jawaban kepada yang sedang bergumul ya Pak. Pak, tadi pertanyaan lain Pak. Tuhan memberikan penolong yang lain itu kan kepada Adam gitu ya Pak. Iya. Maksudnya setelah Adam diciptakan, kemudian aku akan memberikan penolong yang lain itu. Jadi wanita itu diberikan sebagai penolong untuk laki-laki gitu Pak. Ya. Nah, bagaimana kasusnya kalau laki-lakinya ini lebih dalam kesan lebih lemah, lebih utusan, wanitanya yang bekerja, laki-lakinya yang kadang kerja, kadang nggak kerja, begitu loh Pak. Nah, bagaimana dengan rumah tangga seperti ini Pak? Ya, ini memang sebuah persoalan atau kenyataan yang seringkali terjadi, saudara. Prinsipnya adalah begini. Laki-laki itu ada lebih dulu, perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Perempuan tidak diciptakan dari tulang punggung untuk menjadi tulang punggung keluarga. Suami yang harus menjadi tulang punggung keluarga. Nah, pertanyaannya adalah begini, kenapa engkau mau menikah dengan suamimu ketika engkau tahu atau mengenal dia, malas, tidak mau kerja, tidak mau cari uang? Kenapa itu ya? Nah, kalau saudara sudah tahu sebelumnya lalu akhirnya tetap memaksakan diri menikah dengan orang tersebut, ya saudara harus tanggung itu.
ya. Tetapi sekali lagi, saudara, kalau dia lemah tidak bisa memimpin, tetap firman Tuhan harus kita jalankan. Saya katakan tadi, kebahagiaan itu bisa diraih kalau kita tunduk dan taat pada apa yang Tuhan perintahkan. Dan Tuhan mengatur ordo di dalam pernikahan itu, laki itu sebagai pemimpin, ya kepala. Tapi kepala itu bukan dalam arti kepala pemerintahan ya, yang menguasai pasangan atau menguasai istrinya, bukan. Ya, sekali lagi relasi itu kita kembalikan kepada relasi Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu Allah yang penuh kasih di dalam relasinya, tidak memaksakan akan kekuasaannya. Bahkan relasi dengan kita pun Allah tidak memaksakan kekuasaannya kepada kita kok. Allah memberikan kita kebebasan untuk mentaati Dia ataukah tidak. Inilah yang terjadi ketika di Taman Eden itu, saudara. Jadi kalau suami itu lemah untuk memimpin, istri itu harus mendorong suaminya untuk memimpin. Jangan pernah karena suami lemah, istri mengambil alih untuk memimpin. Nah, ini juga akan menjadi kerusakan di dalam sebuah pernikahan, saudara. Nah, ini sekali lagi berbeda sekali. Misalnya, saudara ya, si suami itu di PHK. Nah, sekarang ini kan zaman COVID, ada banyak perusahaan yang PHK karyawannya. Nah, kalau di PHK, mau nggak mau memang harus bahu-membahu untuk menyambung hidup. Istri mungkin pada akhirnya harus bekerja gitu ya, dengan penghasilan yang mungkin bisa lebih daripada suami, atau bahkan ketika suami PHK kan tidak punya penghasilan tuh. Istri harus menolong. Atau di dalam kasus tertentu suami itu mengalami kecelakaan. Ya, saya tahu tentang seorang yang dia itu mengalami kecelakaan. Sebenarnya dia adalah tulang punggung keluarga. Lalu mengalami kecelakaan. Jadi dari tubuh ini suami ya, dari leher ke bawah itu nggak bisa digerakkan. Akhirnya di tempat itu. Nah, yang seperti ini gimana bekerja? Tapi istrinya juga tidak meninggalkan dia kok. Karena dia berpegang pada komitmen, janji, ikatan janji pernikahan itu. Dan istrinya pada akhirnya yang berusaha untuk menyambung kehidupan keluarga ini. Karena suaminya sudah tidak mungkin begitu ya bekerja. Tapi itu pun tidak membuat istri meninggalkan sang suami. Kamu sudah nggak bisa kerja, nggak bisa memberi kehidupan kepada saya, tidak bisa cari duit lagi. Udahlah, saya cari aja pasangan yang lain. Enggak. Istri akhirnya mengambil alih, mencari nafkah untuk keluarga ini. Ya, itu jawaban yang bisa saya berikan. Oke. Ini pertanyaan lagi nih Pak. Kalau calon istri ini tidak seiman, tapi calon istri mau ikut iman suami, bagaimana Pak? Jadi maksudnya suaminya Kristen, calon istrinya bukan gitu ya Pak. Tapi si calon yang bukan Kristen ini mau ikut, katanya gimana Pak? Ya, jadi menikah untuk memenangkan jiwa, kira-kira begitu ya. Menikah untuk mengabarkan Injil. Nah, saudara, saya perlu mengatakan kepada saudara-saudara sekalian bahwa penginjilan itu bukan menikah. Penginjilan itu kita beritakan Injil untuk seseorang itu menjadi percaya. Harusnya dia jadi percaya dulu, baru kita menikah dengan dia. Bukan dia belum percaya, kita pacaran dengan dia karena sudah menikah, kita merasa dia itu ikut kita, begitu ya. Padahal belum tentu. Hanya saja karena dia ingin menikah, ya sudah jatuh hati, jatuh cinta yang dalam, dia mau menikah dengan pasangannya yang Kristen. Jadi dia ikut saja menjadi Kristen. Nah, saudara, saya ingin berkata kepada saudara, kalau saudara menjadikan pernikahan itu untuk menginjili, saudara harus menikahnya jangan cuma dengan satu orang. Karena banyak orang kan belum percaya. Tapi pasti saudara bilang, loh kan menikah itu kan monogami. Nah, kalau saudara percaya menikah monogami, saudara juga harus percaya menikah itu harus seiman. Ya kan? Nah, saudara harus diinjili dulu dan benar-benar dia percaya dulu. Nah, ada kasus yang saya ingin ceritakan, saudara ya. Saya pernah diceritakan oleh satu rekan hamba Tuhan waktu saya masih studi di Jakarta. Di dalam pelayanan weekend ada seorang hamba Tuhan perempuan begitu ya. Dia cerita bahwa temannya perempuan itu pacaran dengan seseorang yang bukan Kristen.
Nah, laki-laki ini mau mengantarkan si perempuan ke gereja, bahkan laki-laki ini pun memberi diri untuk dibaptis. Nah, saudara, waktu dia memberi diri dibaptis kan ini nyata begitu ya. Si laki-laki ini percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau enggak, mana dia mau buat baptis? Lalu kemudian di hari pernikahan mereka, saat mereka berjalan masuk di dalam gereja, ya saya percaya ini perlindungan Tuhan yang luar biasa. Si laki-laki ini ngomong kepada calon istrinya, ini terakhir kali saya antar kamu, saya temanin kamu ke gereja. Karena dia sudah merasa, dia sudah menang nih. Sebentar lagi pernikahan akan diteguhkan. Tetapi saudara, si wanita ini ya dengan tegar, waktu ditanya apakah engkau mau menerima dia sebagai suamimu, dia mengatakan enggak. Dan hari itu juga saat pemberkatan, pernikahannya bubar. Untung ya saudara, ada perlindungan Tuhan yang luar biasa. Si laki-laki ini ya keceplosan ngomong lah sebelum pendeta itu tumpang tangan. Dia pikir sudah berhasil, sudah akan terjadi. Nah, sekali lagi saya ingin berkata kepada saudara sekalian, kalau saudara berbicara tentang seiman atau tidak seiman, saya mau beri gambaran seperti ini. Saudara yang beriman kepada Kristus ya, kalau saya kasih gambaran, itu ada di posisi yang lebih tinggi, begitu ya. Lalu kemudian yang tidak seiman itu, atau yang bukan orang percaya, di posisi yang lebih rendah. Nah, saya mau tanya kepada saudara, kalau yang di atas tarik yang di bawah naik ke atas, lebih mudah, atau yang di bawah tarik saudara dari atas turun ke bawah, lebih mudah? Pasti yang di bawah dong, yang tarik saudara lebih gampang turun ke bawah. Artinya, kalau saudara menikah pada akhirnya dengan yang tidak seiman itu bisa membawa saudara untuk menyangkali atau bahkan mengabaikan Kristus yang saudara imani. Hati-hati di sini. Dan kalau saudara ngomong lagi bahwa saudara mau menikah dengan orang yang tidak percaya, saudara perlu tanya dulu kepada dirimu, saudara lebih bijak dari Salomo enggak? Saudara tahu kisahnya, bagaimana kerajaan Israel itu hancur karena Salomo yang berhikmat, yang Alkitab catat orang yang paling berhikmat, tetapi ternyata dia menikah dengan istri-istri yang tidak percaya Tuhan. Lalu menyeret dia tidak percaya Tuhan, menyembah berhala. Dan setelah dia selesai dalam hidupnya, kerajaan itu diserahkan ke anaknya Rehabiam. Kerajaan itu terpecah menjadi Israel dan juga Yehuda. Nah, saudara perhatikan di sini. Kalau saudara lebih bijak dari Salomo, silahkan dia menikah dengan yang belum percaya. Kenyataannya kita tidak lebih bijak dari Salomo. Kalau saudara punya iman, saudara ada di posisi di atas ya. Kalau tangga gitu ya, saya mengatakan saudara di tangga yang di atas, anak tangga di bawah itu yang belum beriman. Coba tarik yang di bawah ke atas lebih mudah, atau yang di bawah tarik di atas turun lebih mudah. Yang di bawah tarik di atas itu lebih mudah. Jadi sekali lagi berhati-hati, pernikahan itu bukan ajang penginjilan. Kalau itu ajang penginjilan, nikahlah dengan sebanyak mungkin pasangan orang lain, gitu. Karena memenangkan banyak jiwa dong ya, bukan cuma satu. Jadi ini yang perlu dipertimbangkan baik-baik. Oke, itu jawabannya. Oke, masih ada 2 pertanyaan, tapi karena waktu, jadi 2 pertanyaan ini 2 pertanyaan terakhir, begitu ya? Ya. Ini 2 pertanyaan yang terakhir, Pak. Sebagai pasangan muda, biasanya mereka melihat orang tua sebagai model yang ditiru dalam pernikahan mereka. Tapi ada waktunya, suatu saat mungkin ada pasangan yang orang tuanya itu bercerai, gitu Pak. Nah, mungkin bagaimana menyikapi? Maksudnya mereka itu nggak punya nilai hidup, Pak. Maksudnya salah satu pasangan itu nggak punya nilai hidup yang bisa diteladani. Bagaimana menyikapi hal ini, Pak? Ya, itu sudah digabung 2 pertanyaan, Pak Andi? Oh, belum. Masih ada satu lagi, Pak. Oh ya, saya jawab yang ini dulu ya. Ya memang seringkali mau nggak mau ya kita meniru orang tua kita ya. Di dalam pernikahan kita niru pernikahan orang tua kita. Nilai-nilai, aturan-aturan kita mengikuti orang tua kita. Tapi saya ingin berkata kepada
semua kita sebagai orang percaya, ya kita dulu mungkin ya bukan orang percaya. Ketika kita menjadi percaya kan ada banyak perubahan. Nilai-nilai, cara pandang kita juga harus berubah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Ya, kita harus menuruti apa kata firman Tuhan, sehingga pola-pola yang kita lihat dari orang tua kita, meskipun itu baik, barangkali belum tentu alkitabiah. Ya, yang baik belum tentu benar, saudara ya. Yang benar itu pasti baik, dan benar itu hanya Allah sendiri, dan firman-Nya itu adalah benar. Maka kita harus punya pola yang seperti tertulis di Alkitab. Sehingga ketika kalau orang tua kita bercerai, itu juga bukan berarti kita kehilangan pegangan, rumah tangga kita juga akan ambruk atau rumah tangga kita bercerai. Enggak juga sih ya. Yang paling penting sebagai orang percaya, itu tadi saya sudah katakan, kita membutuhkan kasih karunia Allah. Ya, ketika kita bicara pernikahan itu gambaran atau cerminan Injil, Injil itu yang membuat Kristus berelasi dengan jemaat. Di sana ada kasih karunia, di sana ada pengorbanan, di sana ada komitmen. Saudara, waktu Yesus menyerahkan dirinya di kayu salib, dia tidak mementingkan dirinya kok. Dia justru menyerahkan dirinya untuk kepentingan saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya yang beriman kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi sekali lagi kita membutuhkan kasih karunia Tuhan di dalam menghidupi, menikmati, menjalani hidup pernikahan kita. Dan bukan pola dari orang tua. Oke? Itu jawabannya. Oke. Ini masih banyak yang masuk juga nih Pak. Ini satu lagi nih Pak. Mungkin ada beberapa lagi yang masuk. Ini saya pikir baik juga pertanyaan Pak. Saya pilih yang ini ya. Bagaimana mendorong suami yang tidak bekerja agar dapat menjadi kepala keluarga yang benar, yang dapat menghidupi keluarganya dengan bekerja mencari nafkah. Gimana support atau ngomongnya, maksudnya ngomong ke suami itu tanpa harus memicu perkelahian. Karena mungkin masalah keuangan bisa melukai harga diri si suami ini. Dan masalah keuangan adalah masalah yang sensitif. Bagaimana mendorong atau mensupport dengan masalah ini, Pak? Iya, sebenarnya sih tidak mudah juga ya dalam hal ini, oleh karena memang bagi seorang laki-laki itu prestis dan prestasi itu penting ya, harga diri dan prestasi dia itu sangat penting begitu ya dalam natur seorang laki-laki. Dan memberitahukan juga perlu ada hikmat. Maka sekali lagi kasih karunia Allah kita butuhkan ya. Hikmat itu kita minta dari Tuhan bagaimana mengatakannya. Nah, cara praktis bagi saya sih begini. Kalau istri itu bisa melakukan satu usaha, lakukan, lalu dorong suami untuk mengerjakannya. Nah, disitulah waktu dia mau terlibat, mau membantu, mengusahakannya, kita beri pujian. Sehingga itu menjadi satu dorongan baginya, dan pada akhirnya dia akan melakukan pekerjaan itu. Sehingga akhirnya kita lama-lama mundur, biar dia yang bekerja. Nah, inilah fungsi istri yang mendorong suami untuk menjalankan kepemimpinannya. Karena panggilan suami kan adalah memimpin dalam keluarga. Kalau dia tidak mencari nafkah, akan sulit bagi dia juga untuk memimpin dalam keluarga. Kira-kira seperti itu, Pak Andi. Pak, ini ada pertanyaan, apakah kita mau selesaikan atau kita tunda minggu depan, Pak? Pertanyaannya apa dulu ya? Begini, Pak. Ini terakhir aja lah, Pak Andi ya. Begitu ya, Pak ya. Ya. Satu ini terakhir ya. Ya. Bagaimana dengan ayat ini dalam 1 Korintus ayat 1 Korintus pasal 7 ayat 13 dan 14, Pak. 1 Korintus 7 13 14. Saya lihat dulu ya. Saya bacakan, 1 Korintus. Pak, dan Ya, kalau silakan. 7 ayat 13 dan 14. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu menghidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Ya, pertanyaannya apa, Pak Andi?
Ya mungkin maksudnya ini cuman mengutip aja ayat ini Pak, nggak ada pertanyaannya gitu Pak. Iya, mengenai hal ini itu saya akan bicara lebih banyak nanti di minggu depan ya. Jadi Oke. ditahan dulu pertanyaannya, saya akan memberikan jawaban yang bertanya, diharapkan minggu depan untuk ikut. Yang saya akan bawakan tentang tema sampai maut memisahkan kita. Dan ini banyak bicara tentang perceraian dan pernikahan kembali. Kira-kira seperti itu ya, apakah diperbolehkan orang bercerai dan seperti apa pernikahan kembali yang Tuhan izinkan, seperti itu kira-kira. Oke. Juga untuk Pak Dwiki yang dari Batam. Selamat malam Pak Dwiki. Katanya mau tanya tapi telat ngomong. Tapi katanya udah keburu ditutup nih Pak. Mungkin minggu depan saja Pak Dwiki ya. Ya, minggu depan kalau masih ada pertanyaan berkaitan dengan ini dan juga materi minggu depan ya. Karena memang tadi saya lewat sekitar 10 menit ya. Harusnya jam 8 selesai. Iya, menarik sekali malam hari ini banyak pertanyaan Pak. Kalau boleh diulang kembali Pak, minggu depan temanya bagaimana Pak? Temanya adalah sampai maut memisahkan kita. Iya. Tentang apa perceraian, boleh atau enggak, tapi kalau apa pernikahan? Maksudnya orang yang bercerai boleh menikah kembali atau enggak ya sudah terlanjur begitu ya Pak? Ya, itu akan dibicarakan di minggu depan. Oke, akan lebih banyak lagi pertanyaan pastinya Pak. Oke, saya Moga-moga serahkan kepada begitu. Pak Richard. Ya. Saya serahkan kepada Pak. Untuk menutup malam hari ini, Pak Richard. Saya pimpin doa. Iya Pak. Ya, sebelum doa saya closing statement dulu. Kita harus tahu bahwa Allah yang merancang pernikahan. Ya, bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa, karena itu Allah juga yang mengatur seperti apa pernikahan itu. Kebahagiaan hanya bisa kita raih ketika kita tunduk dan taat pada apa yang Allah sudah atur, khususnya di dalam konteks pernikahan. Nah, saudara, mari bersama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah Tuhan kami yang terlebih dulu berinisiatif dan bahkan membangun institusi pernikahan. Tolong kami ya Tuhan untuk terus belajar apa yang menjadi aturan main yang Tuhan sudah gariskan di dalam firman-Mu. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk memenuhinya, supaya kami boleh menikmati kebahagiaan yang Engkau janjikan ketika kami tunduk dan taat pada kebenaran firman. Pernikahan memang tidak mudah untuk dilalui. Oleh karena masing-masing manusia yang menikah adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan memberikan sarana pertumbuhan dan pengudusan yang sangat efektif di dalam sebuah pernikahan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, sehingga kami yang sudah menikah terus memandang kepada Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Terus belajar dari Allah Tritunggal di dalam kami membangun relasi satu dengan yang lain. Sehingga kami boleh menemukan satu pernikahan yang memuliakan nama Tuhan dan juga menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini. Untuk setiap pertanyaan yang diajukan, hamba sudah memberikan jawaban. Tentu saja mungkin ada yang belum puas. Biarlah terus belajar akan kebenaran-kebenaran firman-Mu sehingga semakin mengerti dan semakin menghidupinya. Bentuk karakter kami di dalam satu pernikahan untuk makin hari makin menyerupai Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kita semua.